Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang masalah dalam pelayanan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Karena kita berhubungan dengan banyak orang dalam pelayanan, Mbak Paul. Juga berhubungan dengan masalah pribadi kita sendiri yang mau tidak mau akan mewarnai pelayanan. Maka seringkali timbul masalah-masalah di dalam pelayanan. Maunya sih tidak begitu, maunya sih ya lancar-lancar saja karena ini kan pekerjaan pelayanan untuk Tuhan. Tapi kan faktanya selalu muncul masalah di dalam pelayanan. Nah ini bagaimana dan bagaimana pula mengatasinya, Pak Paul? Jadi memang betul Pak Gunawan, ada orang-orang yang justru takut ya terlibat dalam pelayanan karena takut nantinya harus berhadapan dengan masalah. Nah, saya kira kita harus membahasnya bagaimana kita nanti juga bisa menyikapinya. Nah, saya akan memulai dengan membagi problem dalam pelayanan ke dalam 3 kategori. Yaitu yang pertama masalah relasi, kedua adalah masalah moral, dan yang ketiga adalah masalah uang. Saya kira ya hampir semua problem yang muncul berkaitan dengan salah satu dari 3 kategori ini. Atau kadang-kadang merupakan kombinasi dari kategori yang tadi Pak Paul sebutkan itu, Pak Paul. Betul sekali. Ya, kadang-kadang ya 3-tiganya hadir pada orang yang sama, pada problem yang sama. Ya, dan ini kalau dialami oleh seorang yang sudah berkeluarga, itu berpotensi sekali untuk mengganggu hubungan keluarga itu, atau hubungan suami istri atau orang tua dengan anak, gara-gara pelayanan ini tadi, Pak Paul. Betul sekali. Jadi kadang-kadang karena masalah yang timbul itu, ya keluarga yang menjadi korban, Pak Gunawan. Ya, jadi saya kira penting untuk kita mengangkat masalah ini supaya kita semua bisa mawas diri lah. Ya, tapi supaya lebih jelas, kita akan membahasnya satu demi satu aja, Pak Paul. Ya. Misalnya masalah relasi tadi yang Pak Paul sebutkan, itu bagaimana, Pak Paul? Jadi saya mau fokuskan pada satu masalah relasi yang saya sering jumpai dalam pelayanan, yaitu masalah ketersinggungan, Pak Gunawan. Begitu sering kita mendengar berita konflik yang terjadi oleh karena seseorang merasa tersinggung. Sesungguhnya rasa tersinggung itu bersumber dari kegagalan untuk menyangkal diri. Dengan kata lain, masalah ketersinggungan adalah masalah ego. Makin besar ego, makin cepat kita merasa tersinggung. Dan makin rapuh ego, makin mudah kita tersinggung. Jadi ya kita coba fokuskan saja masalah relasi ini pada masalah mudahnya kita tersinggung, Pak Gunawan. Iya, sebenarnya memang semua orang punya potensi untuk mudah tersinggung, Pak Paul. Tetapi ada beberapa orang itu yang sangat peka dengan pembicaraan orang, dengan kata-kata orang, sehingga rasanya buat orang lain tidak apa-apa kata-kata itu, tapi buat orang ini bisa menjadi suatu masalah yang besar dan merusak suasana pelayanan itu sendiri. Betul, Pak Gunawan. Jadi ya kita itu tuh kalau punya ego yang besar, kita mudah tersinggung. Kenapa? Sebab ego yang besar sebetulnya adalah diri yang beranggapan bahwa saya hebat dan bahwa orang mesti memberi penghargaan kepada saya. Nah, itu akhirnya tuh mudah sekali tersinggung kalau orang enggak memberikan penghargaan yang diharapkan atau dituntut olehnya. Sedangkan ego yang rapuh adalah diri yang beranggapan bahwa oh saya lemah, saya tidak berharga, dan bahwa orang sengaja menghina saya. Nah, jadi dikit-dikit dia akan merasa terhina. Ya, akhirnya tersinggung lagi. Jadi, baik yang egonya besar atau yang egonya rapuh, ini mudah sekali menjadi diri yang cepat tersinggung, sehingga terus berkonflik dengan sesama. Dan selalu ada saja kesalahpahaman, Pak Gunawan. Nah, masalahnya adalah dalam pelayanan, kalau ada satu orang aja kayak begini, Pak Gunawan, ini bisa mempengaruhi satu tim. Karena bisa menimbulkan konflik dengan si A nanti bisa jadinya melibatkan si B. Jadi akhirnya suasana pelayanan juga rusak. Akhirnya orang-orang akan nggak mau lagi terjun, nggak mau lagi terlibat,
karena takut nanti berhubungan dengan si orang yang egonya besar atau yang egonya rapuh ini. Ya, tapi ini kan bukan masalah yang sangat spesifik gitu Pak Boleh, karena murid-murid Tuhan Yesus pun mengalami hal yang seperti ini Pak Boleh. Kalau kita melihat pertengkaran di antara mereka, ya, akibatnya ketersinggungan kata-kata juga gitu loh Pak Boleh. Ya, jadi memang kita tahu bahwa mereka juga memikirkan bahwa diri mereka itu tuh memang orang besar, maka mau mengadu ya, mau membanding-bandingkan diri siapa yang lebih besar lagi. Jadi memang ini adalah masalah yang sering timbul Pak Gunawan dalam pelayanan. Maka Tuhan langsung kan memberikan pengajaran yang sangat jelas sekali, yaitu ya kalau mau menjadi besar mesti menjadi yang terkecil dan menjadi pelayan, bukan justru menjadi orang yang yang menjadi tuan bagi semuanya. Jadi kuncinya di sini adalah menyangkal diri Pak Gunawan. Dan ini sesuatu yang sangat sulit untuk dikerjakan gitu Pak Paul. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, orang akan sangat sulit untuk menyangkal dirinya sendiri. Betul. Betul. Jadi kalau diri kita itu tuh diri yang kita sayangi, yang kita anggap besar atau yang kita anggap rapuh, kita sayangi, aduh, nggak bisa kesentuh dah, cepat tersinggungnya. Maka kita harus ya mencoba menerapkan firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 10 yang berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Jadi barang siapa melayani Tuhan, makin hari, ya Tuhan akan harus makin besar di dalam dirinya, supaya dirinya makin mengecil. Jadi jangan pikirkan kepentingan pribadi, selalu ingatlah kepentingan bersama. Ya, jadi ini suatu teladan yang Tuhan sendiri berikan. Jadi kalau kita mau melihat contohnya, ya tidak ada yang lain kecuali kita melihat contoh pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri sudah lakukan selama di dunia ini, Pak Bos. Betul, dan dia memang kita tahu mengambil inisiatif, misalnya melayani dengan mencuci kaki para murid ya. Jadi ya dia nggak memusingkan, saya ini guru, enggak ya, saya mau cuci kaki ya, saya akan cuci kaki mereka. Jadi kita mesti belajar. Jangan terlalu pusingkan diri kita, reputasi kita lah, enggak, jangan pusingkan gitu-gituan. Kita mau melayani Tuhan, kita jadilah hamba. Udah jangan pusingkan diri. Memang kita udah hamba kok, ya udah disuruh kayak dihina kayak yang apa-apa, ya memang kita hamba. Ya tapi kalau itu misalnya tadi mencuci kaki ya Pak ya, itu ada sebagian orang yang meniru-niru gitu apa yang Tuhan Yesus lakukan ini. Tetapi perbuatan itu sendiri itu tidak otomatis mencerminkan bahwa orang-orang yang mencuci kaki ini adalah orang-orang yang rendah hati loh Pak. Saya setuju Pak Gunawan. Jadi kita bisa melakukan ritualnya, tapi nggak bisa menghidupi jiwa dari ritual itu sendiri ya. Banyak orang yang bisa melakukan ritualnya. Contoh, banyak orang yang juga bisa berdoa dan berkata, Tuhan, saya ini orang yang hina, ya, saya ini orang yang nggak ada apa-apanya. Tapi jangan sampai orang berkata begitu kepada dia pasti ngamuk. Kamu ini orang yang hina, kamu ini nggak ada apa-apanya. Wah, ngamuk dia. Padahal baru saja berdoa begitu. Jadi saya kira ya banyak orang bisa ya melakukan ritualnya, tapi belum tentu bisa menjiwai apa tuh spirit dari ritual tersebut. Iya. Masalah yang kedua apa Pak Paul? Yang sering kali timbul. Masalah moral Pak Gunawan. Yang saya kira ini menjadi masalah yang sering kali menghancurkan bukan saja pelayanan tapi juga keluarga Pak Gunawan. Dan secara khusus memang saya mau kaitkan atau fokuskan pada nafsu seksual. Jadi begini saya kira ceritanya kok kenapa begitu banyak orang yang terlibat dalam pelayanan akhirnya terjatuh dalam masalah moral. Dimulai dengan keakraban ya, dan akhirnya muncul kepercayaan karena sesama pelayan. Nah akhirnya kita lupa batas dan melewati garis. Kita terus membiarkan rasa suka berkembang dan malah menciptakan kesempatan supaya dapat bersama dengan orang yang kita sukai itu. Nah akhirnya asmara terjalin dan kita pun jatuh ke dalam dosa moral. Jadi kita memang harus waspadai masalah moral ini Pak Gunawan. Ya, ini karena menyangkut hubungan antar manusia dan yang berlainan jenis ini bisa terjadi seperti itu. Tetapi sebenarnya hal-hal seperti itu juga bisa dihindari Pak Boleh kalau orang itu tetap berdisiplin dan tahu garisnya ada di mana. Betul sekali. Jadi ya kita nggak boleh itu berkata, oh ini kan sama-sama pelayanan, oh ini kan sama-sama pelayanan. Seolah-olah gara-gara kita sama-sama pelayanan, maka kita tidak akan nantinya mengembangkan perasaan suka,
Kita tiba-tiba akan selalu dilindungi dari pencobaan. Faktanya adalah tidak demikian. Jadi kita mesti mawas diri dengan muslihat dari iblis. Iblis itu tahu ya Pak Gunawan, bahwa kita mudah tertarik dengan orang yang kita kagumi dan percaya. Itu sebab iblis masuk ke tengah kelompok orang yang melayani Tuhan. Orang-orang yang berkehidupan baik, di mana terjalin rasa percaya yang kuat di antara sesama pelayan Tuhan. Nah, iblis tahu Pak Gunawan, begitu kita jatuh ke dalam dosa, maka kita tidak lagi dapat menjadi pelayan Tuhan yang efektif. Nggak bisa. Iblis tahu dia tidak dapat menghalangi Tuhan. Ia hanya dapat menghalangi kita. Itu sebab dia menggunakan kejatuhan moral sebagai senjata ampuh untuk melumpuhkan anak-anak Tuhan. Ya, ini juga sebagai salah satu sebab akibat gitu Pak Pol. Ada orang yang begitu sibuk dengan pelayanannya sehingga tidak memperhatikan hubungan dia dengan Tuhan. Ya. Jadi hubungan dengan Tuhan ini pun menjadi terbengkalai karena begitu sibuknya dengan pelayanan. Dan akhirnya dia jatuh ke dalam dosa perzinahan dan sebagainya itu Pak Pol. Betul. Dan kita juga harus sadari, ya kita ini manusia nih, selalu memang mempunyai ketertarikan atau bisa tergoda ya. Kadang-kadang begini Pak Gunawan, sebetulnya kalau kita tidak terlibat dalam pelayanan bersama dengan orang-orang tertentu, mungkin sekali kita nggak akan punya akses terhadap orang-orang tersebut. Orang-orang ini hanyalah menjadi impian belaka lah gitu. Gara-gara terlibat dalam pelayanan bersama, nah sekat-sekat pemisah itu tuh diruntuhkan. Kita sesama saudara dalam Tuhan, sesama pelayan Tuhan, jadi nggak ada sekat lagi. Yang tadinya kita hanya kagumi dari jauh, sekarang tiba-tiba di depan mata. Yang kita hanya bisa bayangkan dalam mimpi, sekarang ada di depan mata. Nah akhirnya tergodalah kita, dan akhirnya dalam kelemahan kita menggunakan kesempatan itu untuk akhirnya berhubungan dengan orang lain. Jadi kita mesti hati-hati. Tadi saya sudah singgung, iblis tahu dia nggak bisa menghalangi Tuhan. Jadi dia hanya bisa menghalangi pekerja-pekerja Tuhan. Begitu pekerja Tuhan jatuh, pekerja Tuhan nggak bisa efektif lagi. Karena kenapa? Orang juga udah susah terima pelayanannya dan hidupnya juga sudah hancur. Nah, udahlah. Iblis akhirnya akan bertepuk tangan. Jadi saya mau ingatkan, kita harus menjaga keseimbangan antara keakraban dan keterpisahan. Di satu pihak kita mengembangkan relasi agar terjalin kasih dan kesatuan. Di pihak lain kita harus menjaga keterpisahan supaya tercipta kekudusan dan respek. Singkat kata, kita mesti memisahkan antara yang namanya pelayanan dan pribadi. Jangan dicampur adukan. Nah ini yang seringkali orang mengatakan tidak bisa gitu. Ini kan sudah menjadi satu kesatuan. Ini pelayanan dan pribadi. Saya berada di dalam pelayanan dan pelayanan itu adalah bagian dari hidup saya. Jadi kalau kita mau begitu, ya lakukanlah ini dengan orang yang jauh lebih tua dari kita atau dengan sesama jenis. Tapi jangan kita menjalin keakraban ini dengan yang berlawanan jenis. Jangan kita mulai-mulai mencampur adukan kehidupan pribadi kita. Kita curhat-curhatlah dengan sama teman pelayanan yang berlawanan jenis. Kita minta bantuannya, dialah antar kita ke sana, antar kita ke situ. Berduaan dengan dia, mencari kesempatan. Nah, itu bahaya sekali. Jadi harus dijaga ya, yang namanya kehidupan pribadi dan pelayanan kalau ini berkaitan dengan lawan jenis. Ya, jadi penting sekali untuk mendisiplinkan diri sendiri gitu Pak. Betul, karena ujung-ujungnya kita harus menyangkal diri Pak Gunawan. Sudah tentu sebagai manusia, pikiran itu bisa muncul, ketertarikan juga bisa timbul. Tapi kita harus melarang, selalu berkata, jangan hancurkan pelayanan Tuhan. Jangan hancurkan pekerjaan Tuhan. Kita nggak lagi hidup untuk diri kita harus pikirkan kepentingan bersama. Selain masalah moral dan relasi Pak Pol, masalah yang lain yang sering timbul apa Pak Pol? Yang ketiga adalah masalah keuangan Pak Gunawan. Begini ya, berkat Tuhan ini berbentuk berbagai rupa. Salah satunya adalah uang. Ini saya akui, betul. Ya, Tuhan kadang mencurahkan berkatnya lewat uang. Sungguh pun uang dapat digunakan Tuhan sebagai berkat, kita tetap harus berhati-hati. Ingat ya, karena uang pelayanan hancur, dan karena uang kehidupan rusak.
Nah ini udah menjadi berita di mana-mana. Begitu banyaknya masalah yang timbul akibat uang. Sehingga pelayanan hancur. Dan akhirnya kehidupan orang-orang yang terlibat di dalamnya juga hancur. Maka kita mau melihat masalah uang ini dan secara spesifik kita mau melihat dua masalah besar yang terkait dengan keuangan, yaitu ketamakan dan keangkuhan. Ya, ini mengenai ketamakan dan keangkuhan memang menjadi semacam sifat dari orang itu yang sulit sekali untuk diatasi, kecuali dia mau menyangkal diri yang tadi kita perbincangkan itu, Pak Paul. Betul. Jadi memang kita ini nih punya benih lah, punya bakat lah untuk tamak dan untuk akhirnya angkuh. Namun ada satu hal yang mempercepat bertumbuhnya benih ketamakan dan benih keangkuhan, dan hal itu adalah uang. Begitu uang berlimpah, wailah, mudah sekali kita tamak. Begitu uang berlimpah, mudah sekali akhirnya kita angkuh. Begitu Pak Gunawan. Tapi itu seringkali dikaitkan dengan keberhasilan pelayanan itu, Pak Paul. Jadi kalau memang pelayanannya dinilai berhasil, itu uangnya pasti banyak gitu. Betul. Makanya salah uang umumnya melanda pelayanan yang memang diberkati Tuhan. Karena berlimpahnya uang, akhirnya berlimpah jugalah dosa. Maka coba kita perhatikan, yang pertama adalah tentang ketamakan. Jadi makin banyak uang, makin kita menginginkan uang. Kita merasa tidak cukup karena makin banyak uang, makin kita menambahkan daftar kebutuhan yang mesti dipenuhi dengan uang. Jadi maksud saya, begitu uang bertambah, daftar kebutuhan kita makin panjang, Pak Gunawan. Kita butuh ini, butuh itu. Nah, berikut, kita juga makin menginginkan uang karena secara harfiah, uang membawa bukan saja ketentraman, tetapi juga kebahagiaan, kendati sementara. Nah, kita kan tahu, kita nonton televisi, ada yang HD, high definition, ada yang enggak. Nah, sudah tentu kalau nonton televisi yang high definition, kita akan melihat gambarnya dengan sangat jelas sekali. Tapi yang enggak, lebih guram dan sebagainya. Nah, kita merasa lebih bahagia kan menonton gambar yang lebih jelas. Jadi kita harus akui, uang memang membawa kebahagiaan sedikit banyak meskipun hanya sementara. Itu sebabnya uang mudah membangkitkan ketamakan dalam diri kita. Ya, jadi tidak ada orang itu sebenarnya yang imun atau yang kebal terhadap ketamaan sebenarnya, Pak Paul. Kita harus terus menjaga diri, Pak Gunawan. Meskipun kita berkata, enggak, saya bukan orang yang tamak. Enggak, saya bukan orang yang tamak. Akhirnya bisa tamak. Ya, saya ingat ada orang yang saya kenal, dia itu punya satu komputer, tapi nggak cukup. Dia mesti punya dua. Maksudnya dua ini, Pak Gunawan, yang layarnya itu tuh digandeng, dan dia bisa gunakan kedua-duanya sekaligus. Saya bukannya berkata ada satu cadangan, satu yang dia pakai. Bukan. Ini dua-dua dia pakai supaya dia bisa gunakan kedua-dua seperti itu. Meskipun dalam tugasnya dia nggak perlu itu. Kenapa? Saya tahu tugasnya hanyalah menyiapkan firman Tuhan. Dengan yang sederhana pun sudah cukup. Tapi dia mesti yang punya yang begitu. Nah, jadi kita melihat betapa mudahnya orang tua akhirnya tamak. Meskipun awalnya nggak punya pikiran tamak. Mesti lebih lagi. Daftar kebutuhan ditambahkan. Tiba-tiba tambah banyak. Semua menjadi kebutuhan. Itu tuh yang menciptakan ketamakan. Dan ini sangat berkaitan dengan keangkuhan yang tadi Pak Paul sampaikan itu, Pak Paul, ya? Betul. Karena gini, Pak Gunawan. Dengan uang, kita dapat membeli bukan saja barang, tapi status. Ini penting kita ketahui. Singkat kata, makin banyak uang, makin tinggi status kita di mata orang. Dan makin tinggi status, makin terbuka pintu keangkuhan. Kita merasa lebih tinggi dari kebanyakan orang, dan kita akhirnya mulai mengukur orang berdasarkan uang yang dimilikinya. Jadi kita memang harus terima kenyataan ini, Pak Gunawan. Orang yang
mempunyai banyak uang adalah orang yang berstatus. Kita ngasih sangka itu kok. Nah, itu sebabnya begitu orang punya banyak uang, dia sungguh-sungguh merasa dirinya tinggi dan berada di atas. Tapi itu kan juga karena pengaruh dari pendapat orang dan juga karena perasaannya dia sendiri gitu Pak Bos. Betul. Karena memang kebanyakan orang ya memang hormat dengan orang yang kaya. Jadi akhirnya dia merasa dia di atas dan dia pun juga melihat dirinya dengan uang yang banyak, rasanya kok tambah tinggi. Akhirnya keangkuhan itu muncul. Itu sebab begitu uang mulai berlimpah dalam pelayanan, Pak Gunawan, berlimpah pula lah masalah dan dosa. Nggak bisa dihindari dah. Begitu pelayanan diberkati Tuhan, dosa dan masalah juga akan berlimpah ruah. Dalam ketamakan, kita berpotensi gelap mata. Akhirnya menggelapkan uang. Ada orang yang begitu. Kita tahu ini terjadi dalam pelayanan. Dalam keangkuhan, kita berpotensi jahat dan akhirnya merugikan orang. Kita juga tahu ada hal-hal seperti itu. Ada orang yang udah anggap dirinya di atas, nggak suka dengan orang tertentu, dia geser, dia rugikan orang. Itu sebab kita perlu menjaga agar pelayanan bebas dari pengaruh uang yang buruk. Dan ini bukan hanya berpengaruh pada pribadi-pribadi seseorang demi seseorang Pak Wali, tetapi juga di dalam satu komunitas, misalnya gereja atau organisasi Kristen tertentu itu. Wah, ini memang menyebar kemana-mana Pak Gunawan. Jadi yang saya sebut pelayanan memang nggak hanya tercakup pada pelayanan tertentu, tapi juga termasuk yang di gereja. Sama Pak Gunawan. Jadi orang-orang tertentu di gereja bisa akhirnya menjadi sangat angkuh karena dia merasa dia kaya, dia bisa memberikan uang yang besar, statusnya di atas. Atau orang-orang tertentu karena ada uang, tambah hari tambah tamak, tambah mau lagi uang, tambah cinta uang. Jadi akhirnya pelayanan Tuhan di gereja itu juga terbengkalai. Kalau begitu, hal apa yang perlu kita lakukan? Ada dua yang ingin saya sarankan yang sebetulnya sih bukanlah sesuatu yang baru ya. Yang pertama adalah kita mesti menciptakan sistem pengawasan yang jelas. Jadi orang mungkin berkata, kok kita nggak percaya pada pelayan-pelayan Tuhan? Oh, ini bukan masalah percaya, ini adalah masalah pertanggungjawaban. Kita harus dapat melaporkan uang yang diterima dan yang digunakan bukan saja kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama rekan dan jemaat. Jadi kalau pelayan Tuhan mulai berkata, saya hanya bertanggung jawab kepada Tuhan, enggak kepada manusia. Oh, salah. Di dalam soal uang terutama, di dalam soal kekudusan hidup, kita harus bertanggung jawabkannya kepada Tuhan dan kepada sesama. Jadi kalau orang yang berkata, oh orang nggak boleh tahu, saya dan Tuhan pokoknya, itu benih kesombongan dan itu menjadi pintu masuk dosa. Sebab orang yang seperti itulah yang akhirnya mudah terjerumus ke dalam dosa penyalahgunaan uang ini. Ya, ini biasanya kalau jumlah uangnya tidak terlalu banyak, orang masih rela untuk terbuka dan diperiksa oleh orang lain Pak Paul. Tapi begitu jumlahnya tambah lama tambah banyak, makin sulit orang itu mau memeriksanya gitu Pak Paul. Iya, saya ngerti, tapi ya memang harus dimulai dari awal, dibiasakan. Di gereja yang saya layani, itulah yang kami lakukan. Jadi secara berkala setahun sekali biasanya ada laporan keuangan, semua dipaparkan dengan sejelas-jelasnya. Gaji, pendapatan hamba-hamba Tuhan juga dicantumkan. Nggak ada yang perlu malu, nggak ada yang perlu menutup-nutupi. Semua bisa dibaca dan diketahui oleh orang. Jadi inilah sistem pertanggungjawaban yang kita mesti terapkan. Ya, hal yang kedua yang bisa dilakukan apa Pak? Ciptakan kriteria penggajian yang adil dan terbuka. Begini Pak Gunawan, perusahaan dunia menetapkan makin besar penerimaan, makin besar gaji karyawan. Terutama yang berada di pucuk pimpinan. Pelayanan bukan perusahaan. Uang yang diterima bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Jadi, tetapkan gaji yang pantas dan gunakan sisa uang untuk perluasan pekerjaan Tuhan.
Nah, jadi inilah prinsipnya ya. Bukan perusahaan, ini pelayanan. Dengan bertambahnya uang yang masuk, ini bukan untuk para pemimpin dan pelayan. Bukan. Ini untuk dipakai buat perluasan pekerjaan Tuhan. Nah, dalam hal ini Pak Wal, kadang-kadang terus terang aja perusahaan itu lebih terbuka dan lebih bisa memanfaatkan uangnya daripada orang-orang yang berkumpul di dalam gereja ini, Pak Wal. Ya, karena memang saya kira pertanggungjawaban itu tuh lebih berjalan di dalam perusahaan-perusahaan. Jadi orang itu lebih berhati-hati ya. Nah, gereja atau pelayanan Kristen kadang-kadang ya kita bermentalitas udahlah percayalah. Enggak, kita percaya kepada manusia, tapi kita enggak boleh main-main dengan dosa. Dan dosa itu masuk biasanya lewat pintu-pintu seperti ini ya. Iya, Pak Paul, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? 1 Timotius 6 ayat 10 firman Tuhan berkata, karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jadi, sekali lagi ya, saya akan uraikan, biasanya kita memulai dengan butuh. Lama-lama berkembang menjadi suka. Kita suka uang. Mula-mula butuh uang. Lama-kelamaan suka uang. Dari suka uang akhirnya berubah menjadi cinta uang. Dan dari cinta uang ini akhirnya kata Tuhan akan muncul segala jenis kejahatan. Jadi dari awal jagalah agar daftar kebutuhan tidak makin bertambah panjang. Karena kalau kebutuhan makin panjang, suka uang akan mulai bertunas. Dan akhirnya cinta uang akan menjadi buahnya. Ya, jadi yang salah itu bukan uangnya, tetapi cinta akan uang itu yang menjadi masalah. Betul sekali Pak Gunawan. Dan kita harus akui mudah sekali mencintai uang. Jadi kita harus hati-hati. Iya. Terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang masalah dalam pelayanan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara